Halo, selamat pagi Sobat GTK dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya, Fitri Agustina Nugraheni. Kali ini pada episode ke-8, wow, sudah ke-8 nih ya, podcast MKKS SMP Kabupaten Magetan. Nah, tema yang kita angkat adalah aksi nyata Sang Maestro. Nah, penasaran kan maestro kita pada hari ini? Siapakah beliau? Oke, kita ikuti saja obrolan penuh semangat kita pada pagi hari ini. Oke. Nah, kali ini saya ditemani dengan beliau, Bapak senior kita. Beliau seorang kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Karangrejo, juga merangkap sebagai kepala sekolah PLT di SMP Negeri 1 Karas. Beliau adalah Bapak Haji Narso SPD MPD. Nah, yuk kita kulik-kulik bersama beliau. Selamat pagi Pak Narso. Selamat pagi Mbak Fitri yang cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak. Alhamdulillah sehat Mbak Fitri. Dan pastinya penuh semangat ya Pak. Oh iya, tetap semangat. Baik Bapak, mohon izin pagi ini kami dari tim podcast MKKS mengganggu waktunya dan ingin mengobrol Bapak. Kami juga pertama mungkin silaturahmi, yang kedua ngangsu kawruh, mencari ilmu, motivasi, semangat bagi kami para GTK di manapun berada. Begitu Bapak Narso. Ya, terima kasih sekali Mbak Fitri dan krunya Mas Erwin tidak ketinggalan atas kunjungannya, merupakan kehormatan bagi saya dikunjungi, didatangi oleh Mbak Fitri beserta Mas Revin dari MKKS Kabupaten Magetan. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Nah, Bapak Narso, di sini kami ingin mengenal lebih jauh profil seorang Bapak Haji Narso SPD MPD yang nama besarnya kami kenal selama ini, sehingga menjadi penasaran mulai dari mungkin dari keluarga, masa kecil keluarga, kemudian mengenyam pendidikan di mana. Ini monggo Bapak diceritakan. Wah, dimulai dari mana ya ini ya, Mbak Fitri dan Mas Erwin. Ini merupakan suatu, mungkin bisa merupakan suatu rekor muri gitu. Bagi saya ini rekor muri. Karena apa? Saya ceritakan dari awal Mbak Fitri ya. Saya tuh lahir di desa ini. Jadi ini SMP 1 Karangrejo itu ada di Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Dan saya itu lahir di desa ini. Rumah saya sebelah utara itu, sebelah utara lapangan itu. Kemudian saya SD-nya ya di SD Pelem. Kemudian SMP-nya ya di SMP 1 Karangrejo ini. Jadi saya itu alumni SMP 1 Karangrejo. Nah, kemudian setelah dari SMP, saya pada waktu itu Mbak Fitri ya, karena saya menyadari bahwa saya itu anaknya orang yang tidak punya, saya bercita-cita ingin jadi guru. Sehingga saya dari SMP, saya melanjutkan ke SPG. Di SPG Negeri Magetan, yang sekarang itu jadi SMK 1 Mbak Fitri, sebelah selatannya SMP 1 Magetan. Nah, setelah lulus dari SPG Negeri Magetan tahun 85, jadi 1985 saya sudah lulus SPG. Kemudian saya, ya karena lulus SPG ingin jadi guru SD ya. Nah, pada waktu itu kebetulan di tahun itu Pak Presiden Soeharto itu punya program untuk pengangkatan guru SD di Irian Jaya di Papua. Nah, saya juga terdaftar gitu. Jadi memang lulusan SPG pada waktu itu bisa dilanjut diangkat guru SD ditempatkan di Papua atau di Irian Jaya. Nah,
karena saya kebetulan Mbak Fitri ya karena nasib saya saja yang baik. Saya itu anak ragil ya, anak ragil di keluarga saya. Saya sampai di rumah saya cerita dan sekaligus saya pamit kepada orang tua saya yang pada waktu itu tinggal mbok saya, ibu saya, itu tidak boleh. Jadi saya tidak boleh jadi guru SD diangkat di Irian. Nah, sehingga saya karena saya punya tekad kalau tidak boleh diangkat guru SD di Papua, saya akhirnya pamit, saya tak melanjutkan kuliah. Nah, akhirnya saya kuliah Mbak Fitri. Dan itu juga lucu sekali Mbak Fitri. Juga masuk rekor muri ini bisa. Saya seorang cowok, tapi saya kuliah di IKIP Surabaya pada waktu itu ambil jurusan, yang jurusan itu jurusannya cewek Mbak Fitri, Mas Erwin. Jadi apa itu? Jurusan PKK. Tahu Mbak Fitri PKK itu apa? Tahu mungkin PKK itu apa? Apa Pak? PKK itu Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Jadi itu mata pelajaran, masuk mata pelajaran keterampilan. PKK lah ulangannya apa? Yo masak, yo jahit. Kan aneh itu, termasuk aneh. Karena dari 43 mahasiswa, itu yang cowok itu hanya 3. Ya, yang cowok jangan banyak ceweknya. Nah, saya ambil di 3 Mbak Fitri. Jadi diplomatika yang pada waktu itu memang saya ingin nanti lulus bisa langsung jadi guru karena ikatan dinas. Nah, setelah 6 semester, 3 tahun, akhirnya saya tahun 1988, saya lulus. Nah, lulus dari IKIP Surabaya D3. Dan itu ternyata Mbak Fitri, ya kebetulan juga nasib saya memang lagi baik ya. Dari 43 itu yang lulus hanya 19. Yang bisa lulus itu hanya 19, yang lulus 3 tahun itu. Termasuk saya. Nah, akhirnya saya ya sekitar November 1988 wisuda. Habis wisuda saya terus pulang ke desa. Sampai di desa ya kerja apa adanya di desa. Saya kerja di sawah, itu buruh-buruh di sawah. Terakhir saya sebelum jadi guru itu saya bekerja loper koran, jual koran di terminal Mauspati. Itu tahun 88 itu. Nah, akhirnya tapi saya sudah punya keyakinan dan saya tidak cari sukuan Mbak Fitri. Saya tidak jadi honorer guru karena saya punya keyakinan pasti nanti tahun 89 saya dapat SK. Nah, betul. Ternyata di bulan Maret 1989 saya itu dapat SK. SK diangkat jadi guru, ditempatkan di SMP Negeri 1 Karangmojo yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Barat. Nah, jadi mulai itu saya jadi guru mulai 1989 sampai sekarang Mbak Fitri. Nah, sekarang untuk keluarga saya Mbak Fitri, jadi saya itu punya tahun 1980 saya diangkat jadi guru, tahun 91 saya sudah berani menikah. Ya, jadi saya berani menikah. Kebetulan istri saya juga guru, ya, juga pemecah rekor juga. Ternyata saya satu kantor dengan istri saya sekarang. Jadi istri saya sekarang ya jadi guru di SMP Negeri 1 Karangrejo. BK ya, mapelnya BK istri saya. Tahun 91 menikah dan saya dikaruniai dua putra, itu cowok semua. Dan kebetulan dua-duanya juga sudah berkeluarga semua. Juga sudah punya anak semua, sehingga saya sudah punya cucu Mbak Fitri, Mas Erwin. Putra saya yang barep, yang nomor 1 itu putranya 1 cowok. Terus anak saya yang nomor 2 putranya juga 1 cowok juga. Jadi sehingga
anak saya dua-duanya cowok, cucu saya dua-duanya cowok, dan itu hanya selisih setengah tahun, Mbak Fitri. Cucu saya yang besar dengan cucu saya yang kecil itu selisih setengah tahun. Jadi itu sekilas profil keluarga saya, Mbak Fitri, dan alhamdulillah ya berkat doa semuanya dan ya nasib saja memang saya ditakdirkan ya seperti itu, dan alhamdulillah ya anak-anak saya sudah alhamdulillah. Statusnya Mbah Kakung nih Pak. Iya, Mbah Kakung. Mbah Kakung, betul. Dan dengar-dengar dari hobi nih Pak Narso, nih beberapa kali kita bersama acara MKKS, nih Bapak Narso suka bernyanyi mungkin. Bisa diceritakan hobinya apa Pak? Saya kalau nyanyi itu memang hobi, tapi kalau nyanyi saya tuh sering fales. Sering fales. Nah, saya memang senang Mbak Fitri dan Mas Erwin, saya itu hobi di kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti kerawitan, wayang, kedoprak, dan sebagainya. Dan saya juga pernah sebagai pengrawit. Saya jadi pernah jadi pengrawit juga, ya. Jadi pengerawit juga. Kalau alat musik modern saya pernah sebagai drummer, ya, tukang debuk drum itu saya bisa, itu sampai sekarang masih alhamdulillah masih bisa. Jadi itu tentang hobi. Kalau olahraga itu sebagian umum mesti senang olahraga. Gitu. Sampai sekarang pun masih ditekuni hobi-hobinya itu Bapak? Mungkin ya, sekarang dalam grup apa? Kalau yang pengerawit itu sudah hampir 10 sampai 15 tahun sudah vakum. Oh, sudah vakum. Sudah vakum. Dulu ada grupnya. Tapi sekarang sudah vakum, tetapi insting itu Mbak Fitri. Dengar begitu, oh bisa gitu. Jadi hanya insting saja. Kalau nyanyi seneng, tapi kalau nyanyi kok fales gitu loh, tapi seneng, tapi seneng. Oke, Bapak, terima kasih. Dan luar biasa tadi diceritakan istri juga satu kantor sekarang ini. Ya, makanya apa nih Bapak? Ya, Muri, jadi ini Muri, termasuk rekor Muri. Iya. Baik, terima kasih, luar biasa pengalaman profil Pak Narso, dan ini yang jadi penasaran juga dari diangkatnya menjadi guru di tahun 1989. Yeah. Ini mohon Bapak diceritakan dari menjadi guru kemudian bisa menjadi kepala sekolah itu bagaimana Bapak itu? Oh ya, gini Mbak Fitri, saya punya filsafat dan filsafat saya ini tidak berlaku umum, mungkin hanya cocok pas untuk saya. Gitu. Mungkin tidak cocok pas untuk Mbak Fitri, Mas Erwin, dan yang lainnya. Tapi mungkin bisa juga cocok. Jadi ini tidak apa ya istilahnya, hanya filsafat saya saja, pendapat saya, pandangan saya untuk saya. Nah, kalau kebetulan itu memang orang lain itu bisa kok cocok, ya monggo. Jadi ini hanya untuk saya saja. Saya punya filsafat gini, Mbak. Sopo wong kang temen itu tenanan, tekun, iku bakale tutuk lan katekan. Nah, tutuk lan katekan. Nah, wis pokoke sekolah ya sing temen, ditekuni. Tidak harus pandai. Oh, saya tuh nggak pandai. Sekolah biasa saja, malah saya termasuk mungkin kayak gini. Tapi karena saya tekuni, saya temeni, alhamdulillah saya bisa tutuk itu menurut saya selesai alhamdulillah selesai sampai purna. Ketekan itu apa yang ada di angan-angannya, apa yang ada dicita-citakan, alhamdulillah itu
kok terkabulan tercapai Mbak Fitri. Jadi saya punya filsafat itu Mas Erwin. Jadi punya pandangan saya loh ini ya, bukan tidak bisa berlaku universal Mbak Fitri ya. Jadi ini hanya bagi saya begitu. Dan saya berpedoman juga bahwa walaupun kita itu temen, tenanan, sungguh-sungguh, tutuk lan katekan iku gumantung marang garis sing pepesthen. Garis sing pepesthen itu kalami ya takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin kita tekun, rajin, srewegep temenan, tetapi semua itu akan tercapai, akan terwujud apa yang dicita-citakan tergantung izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita namakan garising pepesthen itu Mbak Fitri. Makanya saya mulai dari jadi guru yus, menurut saya wes lek jadi guru itu tenangan. Nah, maksudnya tenang gini Mbak Fitri. Kita itu berkeluarga. Kita jadi guru, jadi pegawai negeri dapat gaji. Nah, gaji yang saya terima itu bukan hanya untuk saya, tapi untuk menghidupi keluarga, anak saya, istri saya, dan sebagainya. Dan kalau saya itu temenan, kerja dengan tekun, kerja dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah gaji saya itu biar barokah Mbak Fitri untuk menghidupi keluarga. Jadi saya memang bukan bukan menyombongkan diri ya. Seingat saya selama 36 tahun 10 bulan saya itu belum pernah sekalipun mengambil cuti. Gitu Bapak. Iya, jadi saya bahkan waktu dulu di SMP 1 Barat saya jadi ya staf ya Wakasek dan sebagainya, libur juga masuk. Nah, seingat saya cuti baru sekali Mbak Fitri. Dan itu memang cuti yang saya harus cuti. Kalau saya tidak cuti kan nggak bisa ya. Pada waktu alhamdulillah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji tahun 2022. Itu saya baru mengambil cuti. Dan alhamdulillah juga karena mungkin ya nasib yang bagus tadi, cutinya itu malah diberi banyak, jadi 57 hari, padahal sekarang cuti hanya berapa 2 hari atau berapa, saya 57 hari waktu saya naik gaji itu. Jadi alhamdulillah. Kemudian saya selama di SMP 1 Barat ya meniti karir mulai dari bawah, dari wali kelas, kemudian jadi kaur, kemudian yang terakhir jadi Wakasek. Dan saya mulai jadi Wakasek itu tahun 2011. 2011. Dari di SMP mana? SMP 1 Barat. Ya, SMP 1 Barat. Terus kemudian untuk angkatan pertama tadi di SMP 1 Barat juga, tapi namanya dulu SMP 1 Karangmojo. Jadi SMP 1 Karangmojo berubah nama menjadi SMP 1 Barat karena adanya pemekaran kecamatan. Pemekaran kecamatan, nama kecamatannya ganti menjadi Kecamatan Barat. Tuh. Nah, ini cerita nih Mbak Fitri ya. Kok bisa jadi kepala sekolah ya? Ya ini memang juga ya nasib juga ya. Pada waktu itu tahun 2016, jadi tahun 2016 itu ada tes cakep di Kabupaten Magetan. Nah, pada waktu itu SMP 1 Barat itu hanya dapat jatah 1. Dapat jatah 1 untuk satu orang untuk mengikuti tes cakep. Dan pada waktu tahun 2016 saya sudah tidak jadi Wakasek. Saya karena sudah ganti sudah dua periode jadi Wakasek sudah ganti. Akhirnya
Pertama saya yang di apa istilah ditarik apa juga. Saya nggak mau, akhirnya yang gitu. maju ya yang Wakas. Nah, kebetulan kepala sekolah saya waktu itu Pak Dr. Suyoto itu mengajukan usul ke dinas, kenapa SMP 1 Barat sekolah besar kok cuma dapat kuota 1. Nah, akhirnya bisa ditambah menjadi 2. Nah, akhirnya yang nomor 2 saya harus mau tidak mau pokoknya Pak Narso kudu melu ikut saja. Nah, itu lucu jadi Mas Erwin itu ya. Iya. Akhirnya ya alhamdulillah dua-duanya dari SMP 1 Barat itu lolos semua. Iya, lolos semua. Mbak Fitri juga mungkin sudah kenal, Mas Erwin juga sudah kenal, teman saya seperjuangan, teman saya gulung di SMP 1 Barat, yaitu Bapak Suyono SPD ya, Bapak Suyono. Kenal kan? Sekarang jadi kepala sekolah di SMP 1 Lembean. Mas Erwin itu teman gulung saya di SMP 1 Barat. Jadi saya waktu itu Wakasek, Pak Suyono itu ya masih belum, begitu, tapi sudah masuk di jajaran staf itu pembantu kepala sekolah. Setelah saya lengser jadi Wakasek, Pak Yono jadi Wakasek. Alhamdulillah sekarang berjuang bersama-sama kita, Mbak Fitri ya, Pak Yono ya, berjuang bersama-sama kita di MKKS. Jadi ceritanya seperti itu, Mbak Fitri. Dari 2 orang itu, Mbak Fitri, tahun 2016 lulus, itu baru tahun 2019. Dari baru tahun 2019 saya itu dapat penempatan. Iya, dapat penempatan, diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, yaitu di SMP Negeri 2 Bendo. Jadi saya angkatan pertama kepala sekolah itu di SMP Negeri 2 Bendo mulai tanggal 23 Maret 2019. Iya. Kemudian di SMP 2 Bendo selama kurang lebih 15 atau 16 bulan ya kan. Saya mutasi dari Bendo 2 itu 26 Juni 2020. Jadi 2020 Juni 2020 berarti ya sampai 1 tahun ya Pak? Iya, 15 bulan per 16 bulan itu ya. Saya mutasi ke SMP 1 Sidorejo. Terus di sana sampai Maret sekitar tanggal 27 Maret gitu ya 2023 saya pindah ke sini. 2023 nih Bapak? Iya, sampai purna. Insya Allah besok hari terakhir saya, Mas Erwin Fitri, 31 Desember 2025. Menjelang lulus ini Pak? Memang saya aneh juga Mbak Fitri, kebetulan saya memang kelahiran 31 Desember Mbak Fitri. Jadi saya itu lahir 31 Desember 1965. Jadi besok itu pas ulang tahun. Iya. Juga sertijab purna. Alhamdulillah Pak Fitri. Unik langkah ini Pak ya. Makanya itu tadi saya bilang banyak rekor muri. Mungkin belum ada yang termasuk alumni ini lahir di desa ini jadi guru di sini, kepala sekolah di sini. Terus Mbak Fitri, terus ya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan kita Mbak Fitri, pimpinan kita di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan. Kebetulan saya itu diberi amanah, diberi tugas Mbak Fitri. Pernah diberi tugas untuk PLT. Yang pertama saya pernah PLT di SMP 1 Barat.
Jadi saya di sini mulai April 2023. Nah, saya bulan Juni 2023, saya itu juga diberi tugas sebagai PLT di SMP Negeri 1 Barat yang dulu tempat saya 30 tahun bergelut di situ. Jadi guru ya, Pak? Pemecah rekor juga ini. Luar biasa. Dengan teman-teman itu sudah seperti, ya memang sudah 30 tahun dengan teman-teman juga. Saya jadi PLT di situ selama kurang lebih 1 bulan, Mbak Fitri. 1 bulan di SMP Negeri 1 Barat. Kemudian yang sekarang, Mbak Fitri, ya saya nggak tahu ya. Saya itu yo ora pinter, yo ora istimewa, biasa-biasa saja kok saya itu. Saya juga dikasih kepercayaan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, juga PLT, Mbak Fitri. Jadi PLT di SMP 1 Karas. Dan itu sudah 20 bulan, Mbak Fitri. Ya, 20 bulan. Jadi sudah besok, lama ya, Bapak? Iya, jadi besok itu saya mengakhiri tugas di SMP 1 Karangrejo sekaligus di SMP Negeri 1 Karas. Luar biasa, benar. Ya, sekilas seperti itulah, Mbak Fitri ya. Jadi Bapak untuk masa kerja? Ya, dihitung semua 36 tahun 10 bulan. Rekor muri juga Bapak? Iya. untuk lamanya. Untuk sementara ya saat ini saya yang paling banyak itu. Paling banyak, iya, luar biasa. Dan alhamdulillah juga ya mulai dari golongan rendah ya, diangkat dari golongan rendah pada waktu itu 2C. Alhamdulillah sekarang saya purna itu 4D, Mbak Fitri. 4D? Iya, jadi sekarang golongan saya itu 4D saya. Waktu Desember kemarin saya dapat gaji 4D. Luar biasa. Nanti purna ya, jadi? Ya, sudah 4D itu. 4D itu ya. Oke. Baik, luar biasa Bapak yang diceritakan mulai perjalanan karir, profil, dan semuanya itu sangat menginspirasi saya, apalagi filsafatnya tadi. Jadi tidak hanya Pak Narso saja. Tapi tidak untuk universal, Mbak, ya. Itu tidak tapi bagi saya itu sangat memotivasi saya bahwa kita memang harus melaksanakan sesuatu itu harus teman bersungguh-sungguh. Itu yang kemudian membuat diri saya oke, saya ini sangat menginspirasi. Iya, Mbak Fitri sih, Mas Erwin, Mbak Fitri, jenengan sekarang kan di SMP 2 Sukomoro, SMP 2 Posko, sudah pokoknya happy aja ya, happy. Suatu saat tidak akan di situ terus, paling hanya berapa tahun nanti pasti dan kita harus yakin dan percaya pasti kita akan menanjak ke sekolah-sekolah yang lebih daripada yang sekarang, Mbak Fitri. Ya, pasti itu. Makanya nggak usah susah. Ya. Makanya saya lihat Mas Erwin sama Mbak Fitri juga happy saja, Bapak. Tambah langsing. Tidak ada yang langsing. Iya. Baik, terima kasih yang diceritakan itu luar biasa, Bapak. Nah, pastinya mungkin dari kecil, kemudian mengenyam pendidikan, berkarir, bahkan sampai kepala sekolah ini yang jadi penasaran saya, Bapak. Pencapaian prestasi terbesar yang sangat terkesan, baik itu dalam kehidupan Pak Narso ataupun dalam karir, ini seperti apa, Bapak? Ini langsung saja yang finishnya saja, Mbak Fitri ya. Alhamdulillah, Mbak Fitri. Jadi di akhir-akhir masa dinas saya, terutama di tahun 2025 itu, alhamdulillah, yang sejak bertahun-tahun SMP 1 Karangrejo itu tidak lolos adiwiyata provinsi. Alhamdulillah di akhir saya di sini sekarang sudah bisa meraih predikat adiwiyata provinsi. Yang kemarin tanggal 23 Desember itu piagamnya diterimakan di Surabaya, tapi saya wakilkan, Mbak Fitri. Gitu. Saya gini, Pak Fitri, maksud saya wakilkan itu bukan saya nggak mau datang, dan kebetulan juga ada agenda
kegiatan MKKS pada waktu itu, jadi juga tidak bisa kita tinggalkan. Dan saya memberi kepercayaan kepada teman-teman saya yang berkecimpung bekerja demi sukses. Koordinatornya, Pak. Iya, demi suksesnya Adiata. Sehingga untuk menikmati itu saya wakilkan, saya suruh koordinatornya yang ke Surabaya untuk menerima piagam itu. Kemudian yang lainnya Mbak Fitri juga alhamdulillah itu dapat rehab juga, rehab tiga ruang kelas dapat rehab bagus. Kemudian baru saja kemarin Mbak Fitri, kemarin itu datang, saya nggak tahu itu datang saya di WA dari Jakarta Mbak Fitri itu. Itu akan mendapatkan kiriman mebler untuk siswa itu meja dan kursi. Baru kemarin itu datang gitu, baru kemarin 96 set, jadi untuk tiga lokal itu. Makanya nanti ruangnya baru, kelasnya baru, nanti meja kursinya juga baru. Alhamdulillah, kita syukuri, kita lepas. Dan itu semua Mbak Fitri, bukan saya Mbak Fitri, bukan saya yang bekerja, itu teman-teman Mbak Fitri. Kalau tidak didukung oleh teman-teman, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pejabat-pejabat pimpinan saya yang ada di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang bisa SMP 1 Karangrejo mendapatkan itu Mbak Fitri. Yang mendukung banyak sekali Bapak. Iya, saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah, insya Allah Mbak Fitri, kemarin juga disurvei Mbak Fitri oleh surveyor dari UM untuk program tahun 2026. Wah, tahun 2020 telah revitalisasi juga revitalisasi gedung sekolah. Yes, kemarin sudah disurvei Mbak Fitri, kami SMP 1 Karangrejo mengajukan 6 blok Mbak Fitri. Jadi bukan 6 ruang ya, 6 blok. 6 blok itu ya nanti ya semoga saja nanti tahun 2026 itu akan terrealisasi. Nanti penerus saya yang biar menikmati bangunan yang baru. Baik, terima kasih Pak Narso, luar biasa atas pencapaian prestasi-prestasi yang disampaikan, dan saya sampaikan terima kasih juga. Sama-sama. Kemudian Bapak Narso, saya juga mengucapkan selamat karena Pak Narso sudah sampai lulus. Amin. Sampai masa purnanya. Selamat menjalankan masa purna dengan bahagia, dengan keluarga, sehat selalu. Amin. Dan mohon izin kami akhiri untuk obrolan kita. Boleh nggak saya menyampaikan closing? Oh ya, gini Mbak Fitri, atas nama pribadi, keluarga, dan kedinasan, pertama saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya kepada pimpinan saya, Bapak Dr. Andes Suwarta MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, dan saya mohon maaf apabila selama 36 tahun 10 bulan ada kekurangan, pasti ada kekurangan dalam saya menjalankan tugas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf juga Mbak Fitri, Mas Erwin, kepada seluruh teman-teman kepala sekolah yang tergabung di dalam MKKS Kabupaten Magetan. Saya mohon maaf dan juga terima kasih terutama kepada adik-adik saya, ya Mas Erwin, Mbak Fitri, Mas Pardi, Mas Surono, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya banyak dibantu. Saya dapat banyak dibantu, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf sebesar-besarnya Mbak Fitri. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya.
Baik, terima kasih Pak Narsem, luar biasa untuk closing. Saya jadi penuh semangat, terharu, dan turut berbahagia karena di penghujung masa tugas Bapak dinikmati dengan penuh dengan senyuman. Karena banyak prestasi yang semangat. Baik, mohon izin Bapak, kami bersama tim undur diri dan kami juga mohon maaf pastinya banyak hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan bisa kita akhiri obrolan kita pada siang hari ini. Iya, terima kasih Mbak Fitri. Baik, Sobat GTK dimanapun Anda berada, demikianlah kita obrolan pada pagi hari ini, obrolan yang penuh semangat, penuh motivasi, dan pastinya sangat bermanfaat dan menyemangati bagi kita semua. Baik, sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita akhiri podcast MKKS SMP Kabupaten Magetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.